Setiap kita dihiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan? Dengan itulah orang menyebut kita. Di dalam pribadi kita ada sifat sabar, ada sifat marah. Kalau sabar yang lebih dominan, kita disebut penyabar. Kalau marah yang lebih kuat, kita disebut pemarah. Sesabar apapun orang, dia mesti punya sifat pemarah. Sepemarah apapun orang, dia mesti punya sifat sabar. Nah, ibadah puasa mendidik kita agar lebih mendominankan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Nah, salah satu dari sifat itu adalah sabar. Sebuah hadis baginda Rasul menyatakan as-siyamu junnatun fa idza kana yaumus siyami ahadikum fala yarfus wa la yafsuq wa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni sha'im inni sha'im. Puasa adalah dinding, benteng. Apabila salah seorang kamu tengah berpuasa, janganlah berkata keji, berkata kotor. Kalaupun ada orang mencaci maki dia atau mengajaknya dia berkelahi, bertengkar, hendaklah dia berkata, maaf, saya sedang sabar. Maaf, saya sedang sabar. Perlu benteng dalam kehidupan ini supaya kita tahu diri. Mana coupling yang boleh kita langkahi, mana yang tidak. Mana hal yang harus kita lakukan, mana yang tidak. Bahwa kita mau cepat naik pangkat, boleh, tapi harus ada sabar, ada cara. Bahwa kita kepengen cepat jadi orang kaya, boleh, tapi cara. Seperti kita puasa sekarang ini, bahwa perut ini sudah melilit, tenggorokan sudah kering bukan main. Ada, boleh, sabar, ada waktunya. Bahkan luar biasa dilatih sabar pada saat kondisi sedang peka. Dalam keadaan lapar dan haus, orang itu kan peka. Sedikit tersinggung temperatur naik. Dikala itu orang diperintahkan sabar. Kalau perut kenyang, tidak haus, uang ada, badan sehat, disuruh sabar. Sabarlah orang. Tapi pada kondisi yang peka seperti ini, 1 bulan ini untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya, bagaimana sabar bisa menjadi bingkai kehidupan kita. Sabar di dalam mencari harta, sabar di dalam mengejar karier, sabar di dalam mengembangkan nilai-nilai luhur. Sehingga dengan adanya bingkai kesabaran ini, hidup kita 11 bulan sesudah Ramadan nanti dihiasinya dengan nilai-nilai yang indah dari bentuk kesabaran. Kemudian, kapan kita harus melaksanakan sabar itu? Umumnya di 3 tempat. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Karena pada saat kita sudah mengikrarkan diri, bersedia menjadi pelaksana perintah Allah, kala itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis, musuh utama kita, tidak pernah berhenti sekejap pun. Tiap kali kita berencana untuk melaksanakan taat, tiap saat itu pula iblis mengatur rencana bagaimana menggagalkan ini. Kita ingat dalam sejarah kurban, ketika Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah menyembelih putranya, ujian melaksanakan taat. Ialah kalau orang lain, anak cuma sebiji mata wayang, hati belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, sudah lama diharapkan. Turun perintah seakan Tuhan ingin berkata, Ibrahim, kau memang cinta kepadaku. Tapi setelah kau punya anak, masuk cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan, mana yang lebih besar, cintamu kepadaku
atau cintamu kepada anakmu? Sembelih anakmu. Ketika Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, iblis ngatur strategi. Ini gendeng ini Ibrahim. Luar biasa. Kalau tiap orang punya iman seperti ini, kata iblis, nggak ada teman kita di neraka. CS kita nggak ada sudah. Ini harus digagalkan. Datang iblis menggoda Ibrahim. Kenapa mau kau sembelih anakmu? Perintah Tuhan. Tuhan cuma sentimen sama kau Ibrahim. Dia tidak kepengen kau punya keturunan. Jangan dilaksanakan. Tidak ada urusan sama kau iblis. Ini perintah Allah. Mundur. Gagal menggoda Ibrahim. Iblis pindah menggoda Siti Hajar. Barangkali perempuan lebih mudah. Karena perempuan umumnya lebih panjang rambutnya dari pikirannya. Lebih peka perasaannya. Hajar, kau tahu anakmu mau dibawa kemana dengan suamimu? Mau disembelih. Masa sih? Kok sampai hati menyembelih anaknya sendiri? Katanya itu perintah Tuhannya. Oh, kata Siti Hajar. Kalau ini perintah Tuhan, jangankan cuma anakku Ismail. Aku pun ibunya mau ikut disembelih. Tidak ada urusan sama kau. Minggir. 2 kali kecewa iblis. Gila ini. Dikira perempuan.